Kita berdoa, Tuhan terima kasih, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari yang baru Tuhan berikan bagi kami. Kami melihat anugerah-Mu, rahmat-Mu yang baru dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur untuk hadirat Tuhan yang boleh kami rasakan pagi hari ini. Bersama-sama dengan keluarga kami, saudara-saudara kami di dalam Tuhan, dalam persekutuan pagi hari ini. Kami juga menikmati berkat Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah pagi hari ini kami kembali memuliakan Tuhan melalui perkataan kami, melalui kehidupan kami. Dan kami buka hati kami bagi firman-Mu, karena kami percaya bahwa firman-Mu adalah makanan rohani bagi kami. Firman-Mu adalah kekuatan, firman-Mu adalah dasar yang teguh. Firman-Mu adalah terang buat kehidupan kami. Firman-Mu adalah Engkau sendiri ya Tuhan. Karena itu ya Bapa, kami buka hati dan kami siap untuk menerima Tuhan, menerima berkat, menerima rahmat yang baru pagi hari ini melalui kebenaran firman Tuhan. Dan tolonglah kami ya Tuhan, agar kami dibuat mengerti kehendak Tuhan dan siap untuk hidup di dalam seluruh kehendak Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Senang sekali pagi hari ini bisa ketemu lagi. Pagi hari ini bahkan bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Baik, hari ini kita akan langsung saja membuka hati kita buat firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk membuka Amsal pasal 23 ayat 18. Merenungkan firman Tuhan yang sederhana menurut saya. Dan kiranya ini menjadi kekuatan, menjadi sukacita dan kebanggaan kita yang hidup di dalam Tuhan dan berpengharapan kepadanya. Amsal 23 ayat 18. Amsal 23 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu dikatakan apa? Tidak akan hilang. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini satu ayat yang sederhana sekali dan mengingatkan kepada kita untuk menyadari dan mengaminkan firman Tuhan bahwa masa depan itu sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang. Sebabnya pagi hari ini temanya adalah harapan atau masa depan sungguh ada, maksud saya. Masa depan sungguh ada. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, izinkan saya membuat sebuah pendahuluan bahwa di masa pandemi ini kita tahu bahwa virus menjadi sesuatu yang sangat buruk buat kita. Kita nggak sadar kalau virus yang mungkin kita remehkan, keadaan kesehatan yang tidak terlalu kita perhatikan, protokol kesehatan yang tidak kita perhatikan, ternyata itu bisa memberikan dampak yang buruk buat kesehatan kita. Bahkan bukan buat kita aja, tetapi buat keluarga kita, buat lingkungan kita, bahkan buat bangsa negara, bahkan buat seluruh dunia. Dan itu sebabnya saya menyebut racun juga merupakan sesuatu yang buruk. Jadi racun adalah sesuatu yang buruk. Racun itu bisa sangat berbahaya karena dapat menimbulkan penyakit bahkan kematian. Kita bisa mengerti virus seperti itu, apalagi racun. Nah, persoalannya adalah racun itu sesuatu yang bisa langsung kita kenali, tetapi juga ada racun yang tidak bisa kita kenali. Seperti contohnya, baygon. Baygon meskipun dia rasa coklat, rasa stroberi, rasa jeruk, tetap saja dia racun. Betul Bapak Ibu Saudara? Dan kalau kita makan langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu, ya kan? Bahkan obat-obatan yang kita anggap baik buat kita, yang bisa menyembuhkan sakit kita dan meringankan sakit kita, tidak bisa sembarangan kita minum. Obat salep gitu nggak bisa kita taruh, kita oles di mata. Salep nggak bisa kita jilat-jilat Bapak Ibu Saudara. Obat-obat yang sebetulnya baik buat kita, tetapi juga bisa menjadi racun buat kita, gitu. Nah, dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara, ada racun yang ternyata yang kita tahu bisa masuk ke dalam tubuh kita. Nah, tetapi bukan sekedar racun yang berupa benda materi, hal materi, atau makanan, atau minuman yang mengandung racun. Tetapi Bapak Ibu Saudara, racun bisa masuk ke dalam tubuh kita melalui pikiran dan hati kita.
Jadi pikiran dan hati kita ternyata bisa dimasukin racun, Bapak Ibu Saudara. Dan yang lebih parah adalah ada sesuatu yang kita anggap baik, ternyata itu adalah racun yang sangat berbahaya. Untuk pikiran kita, untuk hati kita, kita tahu bahwa itu bisa dimasuki oleh racun, dan yang lebih parah, yang lebih membahayakan, yang lebih mengerikan adalah ada sesuatu yang kita anggap baik, tetapi ini sungguh-sungguhnya sebetulnya merupakan racun buat kehidupan kita. Ini racun yang berbahaya. Itulah sebabnya pada pendahuluan ini saya memberi kesimpulan bahwa salah satu racun yang berbahaya, yang merugikan, yang bisa masuk ke dalam hati kita, yang bisa masuk ke dalam pikiran kita, adalah sebuah kalimat yang berkata bahwa tidak ada masa depan yang baik dan indah buat setiap kita. Iya kan? Jadi kalau kita pikir bahwa masa depan yang baik kayaknya nggak ada buat saya. Ya kayaknya harapan saya ini harapan kosong. Rasanya keadaan ini tidak bisa berubah. Suami saya begini-begini aja, istri begini, keadaan ekonomi begini, keadaan kesehatan seperti ini. Kayaknya saya nggak bisa berharap sama sekali. Nah, ini merupakan racun yang berbahaya. Kita nggak sadari pikiran-pikiran negatif kita, pikiran-pikiran khawatir kita, pikiran ketakutan kita, rasa putus asa kita. Ternyata ini bisa menjadi racun yang berbahaya dalam kehidupan kita. Kita menyebutnya sebagai logika, kita menyebutnya sebagai fakta misalnya. Tetapi sesungguhnya kita harus sadari itu adalah racun yang berbahaya, sehingga kita jadi orang yang takut. Kita jadi orang yang nggak punya confidence gitu. Kita nggak punya percaya diri, sehingga kita mudah sekali untuk menyerah. Kita bukan jadi orang yang tangguh. Kita bukan jadi orang yang persistence, yang dipukul, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Tapi kita menjadi orang yang tergeletak, Bapak Ibu Saudara. Dan membuat kita juga cuek, membuat kita malas, membuat kita selalu gagal. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, gagal lagi, orang bilang gagal maning, akhirnya gagal total gitu ya kan. Dan yang lebih berbahaya, membuat kita nggak percaya lagi kepada Tuhan, membuat kita tidak percaya lagi pada janji-janjinya. Karena ketika kita tidak percaya pada janji Tuhan, ketika kita menolak untuk meyakini kebenaran firman Tuhan, maka pada saat itu kita ada dalam jalan yang namanya kebinasaan gitu ya kan, ada pada jalan kehancuran buat kehidupan kita. Itulah sebabnya Tuhan berkata dalam ayat ini, sesungguhnya masa depan itu ada, ya kan, kepada bangsa Israel ketika mereka dibuang ke Babel. Mereka ada dalam keadaan yang parah, bahkan lebih parah dari keadaan pandemi yang kita alami, ya kan. Sebuah bangsa yang besar, punya Allah yang hidup, punya bait Allah yang mereka bisa banggakan sebagai tanda ini adalah bangsa dari Allah yang hidup, dari Yahweh yang hidup. Tetapi bait Allahnya hancur, keadaan mereka parah, banyak yang mati, dan mereka dibuang, Bapak Ibu Saudara, dibuang jadi budak di Babel. Mereka tidak lagi menganggap ada harapan buat kehidupan mereka. Tetapi Tuhan pun menyampaikan sebuah firman kepada bangsa Israel ketika mereka ada di Babel. Tuhan bilang, rancanganmu memang bukan rancanganku, jalanku memang bukan jalanmu. Tetapi Tuhan berkata apa? Aku menyediakan kepadamu masa depan yang penuh dengan pengharapan. Jadi masa sulit bisa menentukan masa depan kita. Berarti keadaan apapun membuat kita harus menyadari bahwa masa depan itu sungguh ada. Tetapi ketika kita berkata, sudahlah, matilah aja aku, ya kan, itu membuat kita menjadi orang-orang yang tidak percaya bahwa masa depan itu ada. Nah, apa buktinya bahwa masa depan itu ada? Secara sederhana, buktinya adalah karena kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang kekal. Ia adalah Allah yang kekal. Baginya waktu itu tidak terbatas. Ia sudah ada sebelum segala sesuatunya ada. Ia sudah ada sebelum jam atau waktu itu ada. Ia sudah ada. Ini membuktikan bahwa masa depan itu ada. Dalam pemahaman tentang waktu, ada masa lalu, ada masa kini, ada masa depan. Itulah sebabnya kita mengenal bahwa ia telah ada, dan ia sudah ada, dan ia tetap ada, yang ada, yang lampau, dan yang akan datang. Itulah Tuhan kita dalam kekekalannya, membuktikan kepada kita bahwa Tuhan itu kekal, sehingga
Masa depan pasti ada. Masa depan itu sungguh-sungguh ada, kata firman Tuhan. Ia yang memiliki waktu. Tuhan yang menciptakan waktu. Dan Tuhan yang memang memberikan kehidupan, yang menciptakan kehidupan, itu Tuhan yang memberikan waktu. Dan ini bukti bahwa masa depan itu sungguh ada. Apa buktinya masa depan itu ada? Buktinya adalah karena firman-Nya itu kekal. Dengan kata lain, janji-janjinya itu bersifat kekal. Kepada Abraham, ketika Allah menghampiri Abraham, Allah bilang apa? Aku akan mengadakan perjanjian dengan engkau. Perjanjian yang kekal. Kenapa Tuhan bilang perjanjian yang kekal? Karena memang Tuhan kita adalah Tuhan yang kekal. Tuhan kita adalah Tuhan yang firman, ya, jati dirinya, dan juga kebenaran-kebenarannya bersifat kekal, Bapak Ibu Saudara. Apa buktinya bahwa masa depan itu baik? Buktinya adalah karena Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Apa buktinya masa depan itu ada? Maksud saya adalah karena Tuhan itu baik. Dari firman-Nya kita tahu bahwa kebaikan-Nya, kasih setia-Nya itu berlimpah, itu untuk selama-lamanya, tidak pernah habis, selalu baru setiap hari. Ini bukti bahwa masa depan itu sungguh ada. Apa buktinya masa depan itu ada? Kita tahu karena Ia Tuhan merencanakan hari depan yang lebih baik, yang indah, hari depan penuh dengan pengharapan. Itu kalimat yang sering kita ucapkan dari firman Tuhan, dan kita harus meyakininya, memahaminya sebagai sebuah bukti bahwa Tuhan sungguh menyediakan masa depan yang indah dalam kehidupan kita. Dan apa buktinya bahwa masa depan itu sungguh ada? Buktinya adalah karena kita masih bernafas, kita masih hidup. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sama-sama bilang sama saya masih hidup. Sama-sama bilang sama saya masih hidup. Ya, Bapak Ibu masih hidup? Masih hidup. Puji Tuhan kalau masih hidup, Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara pagi tadi kita masih bisa bangun, walaupun berat, hujan dari malam gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Akhirnya nampaknya banyak yang kelewatan nih Bapak Ibu Saudara ya. Biasanya udah 30 lebih sampai 40 nih baru. Saya lihat baru 32 ya kan. Sepertinya ada yang hanyut Bapak Ibu Saudara ya, kena aliran air hujan gitu ya kan. Memang pagi hari ini berat. Tapi bangun pagi kita masih bisa nafas, masih hidup, itu tanda masa depan itu ada buat kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Meskipun kita menjalani hari ini, tetapi kita masih hidup, kita menyadari bahwa kita akan berjalan ke depan. Ada sesuatu yang di depan yang akan kita raih. Soal waktu, kita tahu bahwa dari pagi pasti akan siang, pasti akan malam, berganti lagi. Ini membuktikan masa depan itu sungguh ada. Kenapa? Karena kita masih hidup. Kalau kita masih hidup, Bapak Ibu Saudara, kita tahu Tuhan yang memberikan hidup itu bagi kita. Dan siapa Tuhan kita? Tadi kita sudah bahas, Dia kekal. Dia memiliki kehidupan, Dia memiliki waktu, janjinya kekal, Ia baik, dan lain sebagainya. Karena itu, secara sederhana, pagi hari ini, kiranya membuat kita semakin kuat, semakin bersuka cita di dalam Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa masa depan sungguh ada. Bagaimana kita meraih masa depan yang baik? Bagaimana kita bisa meraih masa depan yang cemerlang, masa depan yang penuh dengan pengharapan? Tentu kita bisa baca firman Tuhan dan banyak hal yang bisa kita dapatkan. Tetapi izinkan saya menarik sebuah ayat, mengambil satu ayat untuk menjadi dasar buat kita untuk bisa membuktikan dan mendapatkan masa depan yang baik buat setiap kita. Yosua 3 ayat 5 berkata, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Yosua 3 ayat 5 berkata apa? Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Saya percaya ini bukan hanya perkataan Yosua, ini bukan hanya sekedar perkataan manusia, tetapi ini adalah kebenaran firman Tuhan, ini adalah nasihat, bahkan lebih daripada itu, ini adalah perintah Tuhan, ini adalah terang yang diberikan oleh Tuhan kepada hati yang gelap, kepada pikiran yang sesat, kepada jiwa yang takut, kepada jiwa yang putus asa, kepada orang-orang yang merasa bahwa Tuhan itu tidak ada, keadaan begitu sulit, krisis selalu melanda. Ini merupakan perintah Tuhan, terang firman Tuhan, dan ini juga sekaligus
menjadi sebuah air yang segar buat setiap kita, bahwa Tuhan berkata, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Ya kan, betul. Firman-Nya, petunjuknya, nasihatnya, perintahnya berkata, kuduskan hari ini. Nah, mengapa kita harus menguduskan hari ini? Karena besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Atau dengan kata lain, kalau kita mau melihat masa depan, hari depan, keadaan di depan yang lebih baik, yang indah, yang kekal, maka sederhana sekali, kuduskanlah dirimu hari ini. Jadi perkara sederhana dari renungan firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita menjalani kehidupan hari ini dengan menguduskan diri kita. Kalau kita menguduskan diri kita, maka kita tahu janjinya, besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib dalam kehidupan kita. Bukan berarti kalau kita berkata masa depan itu sungguh ada, kita jadi orang halu, Bapak Ibu Saudara. Kita jadi orang yang menghayal, kita menjadi orang yang nggak injak bumi. Padahal sebetulnya firman Tuhan itu sangat relevan. Tuhan juga berkata memang kita hidup hari lepas hari, setiap hari. Kenapa rahmatnya selalu diberikan setiap hari, anugerahnya diberikan setiap hari. Itulah batas kehidupan kita. Tetapi masa depan itu sungguh ada. Mungkin kita nggak sadari. Tetapi kalau kita bisa hidup sampai hari ini, itu semua karena juga bagian kita ketika kita menjadi taat kepada Tuhan di hari-hari sebelumnya. Ketika kita berjuang untuk hidup takut akan Tuhan di hari-hari sebelumnya. Ketika kita percaya kepada Dia di hari yang kemarin. Ketika kita benar-benar menyerahkan segenap hidup kita di beberapa waktu yang lalu. Sehingga kalau kita bisa menikmati hidup hari ini, karena Tuhan membuktikan bahwa masa depan itu ada. Sehingga kita tidak bisa punya pikiran yang negatif, pikiran yang buruk, semangat yang patah untuk menjalani hari ini. Kenapa? Karena sebetulnya sepanjang hari-hari kehidupan kita yang sudah kita jalani, kita bisa melihatnya dan berkata, anugerah Tuhan selalu ada setiap hari, sehingga membuat aku ada hari ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau setiap kita hari ini berkata, aduh, Natal ini online lagi, Natal ini di rumah lagi, Natal ini nggak bisa kemana-mana, aduh, parah bisnis hari-hari ini dan lain sebagainya, nggak tahu lagi gimana ke depan. Hari ini izinkan firman Tuhan meneguhkan kita dengan nasihat, masa depan sungguh ada, tetapi kuduskanlah dirimu hari ini. Tuhan hanya cukup memberikan sesuatu yang sangat proper, yang sangat pantas, yang seharusnya, yang layak. Tuhan bilang apa? Kuduskanlah saja dirimu hari ini. Masa depan tersedia bagi kita, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib bagi kita. Saya sering kali berkata bahwa apa sih tujuan saya hidup hari ini? Sederhana, tujuan kita hidup hari ini adalah untuk berjuang menjadi taat kepada Tuhan. Di hari ini, tujuan kita bukan hanya sekedar menyelesaikan tugas kita, bukan hanya sekedar bekerja, bukan hanya sekedar mengejar target, bukan hanya sekedar melakukan hal-hal yang biasa kita lakukan, tetapi bangun pagi kita harus punya sebuah motivasi, sebuah tekad bahwa hari ini saya mau taat kepada Tuhan. Perjuangan saya apapun harganya, saya mau jadi taat. Kenapa? Karena hari ini pasti ada tantangan, hari ini pasti ada pencobaan, hari ini pasti ada masalah. Itu pasti, itu tidak bisa kita hindari. Bahkan hal-hal yang terduga bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi ketika segala bentuk persoalan, keadaan, situasi kita hadapi, kita cuma bilang, Tuhan, saya hanya mau taat saja kepada Tuhan. Dan ketika kita tahu bahwa kita lakukan itu dengan baik, dengan benar, maka kita tahu pasti ada masa depan buat setiap kita. Ya, nah, bagaimana kita meraih masa depan yang baik? Yang pertama adalah mempersembahkan tubuh kita. Firman Tuhan katakan, kuduskanlah dirimu hari ini. Itu berarti juga membuat kita mempersembahkan tubuh kita. Sebab firman Tuhan menasihatkan kita bahwa demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kau persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tentu tidak bisa dilepaskan dari kalimat yang berkata, kuduskanlah dirimu. Itu berarti juga berhubungan dengan ibadah, dan konteks ibadah begitu luas, begitu dalam, sehingga kita bisa lakukan hal yang sangat sederhana, hal yang memang seharusnya kita lakukan, yaitu mempersembahkan tubuh kita. Dan kita tahu bahwa mempersembahkan tubuh itu berarti kita beribadah, kita mempersembahkan korban yang hidup,
bukan korban mati, bukan korban yang dipenggal, tetapi korban kehidupan kita, dan itu yang berkenan kepada Tuhan, karena tidak ada lagi korban mati yang berkenan bagi Tuhan. Yang berkenan adalah korban hidup, yaitu kehidupan kita. Korban mati sudah dibuat oleh Kristus dan itu menjadi persembahan yang paling berkenan bagi Bapa. Tetapi Tuhan menyatakan kepada kita ibadah yang sejati. Apa itu ibadah yang sejati? Ibadah yang sejati adalah ibadah yang proper, ibadah yang pantas, ibadah yang seharusnya, ibadah yang sangat konkret, ibadah yang sangat bisa dilakukan, yaitu apa? Mempersembahkan tubuh. Hari ini kita bisa mempersembahkan tubuh kita dengan cara apa? Dengan cara mengendalikannya, Bapak Ibu Saudara. Dengan cara mengendalikannya, yang membuat kita justru mengalami banyak sekali situasi buruk, semakin buruk, bahkan kalah adalah ketika kita tidak bisa mengendalikan tubuh kita, Bapak Ibu Saudara. Ada sebuah pertanyaan, mana sih yang lebih sulit, mengendalikan keinginan hati atau mengendalikan tubuh? Ya kan? Kalau saya tanya sama Bapak Ibu Saudara, mana lebih sulit? Mengendalikan hati, mengendalikan pikiran, atau mengendalikan tubuh? Maka banyak orang berpendapat yang lebih susah adalah mengendalikan hati, mengendalikan keinginan hati. Ya kan? Mengapa sulit? Karena ada anggapan yang mengatakan bahwa tubuh ini adalah budak jiwa. Jadi tubuh ini benar-benar budak jiwa. Ia melakukan segala keinginan hati dan pikiran. Saya pikir tidak bertentangan. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan bahwa yang justru membinasakan adalah karena adanya keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Gitu, sehingga mengendalikan tubuh kita. Saya percaya ketika kita pukul istri kita, ketika kita pukul orang lain, ketika kita membunuh, ketika kita mabuk, ketika kita melakukan perzinahan dan lain sebagainya, itu karena adanya keinginan hati yang tidak bisa membuat kita mengendalikan tubuh kita. Itulah Tuhan berkata, persembahkanlah tubuhmu. Kenapa? Karena ternyata lebih mudah mengendalikan tubuh daripada mengendalikan keinginan hati. Tetapi ketika kita berhasil mengendalikan tubuh kita, maka dengan demikian kita belajar untuk bisa mengendalikan keinginan hati kita. Gitu ya kan? Betul Tuhan bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Tetapi hal yang konkret, hal yang bisa lulus dari pernyataan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati, adalah ketika kita mempersembahkan tubuh kita. Itulah yang proper. Itulah sebabnya Tuhan bilang apa? Lewat lagu anak-anak sekolah minggu, hati-hati gunakan matamu, ngek-ngok, hati-hati gunakan mulutmu, ngek-ngok, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, gitu ya kan? Jadi ini perkara yang konkret, perkara yang sederhana. Dan yang kedua, bagaimana kita meraih masa depan yang baik? Berpengharapan, Bapak Ibu Saudara. Berpengharapan, bukan hanya sekedar harap-harap, tetapi berpengharapan. Apa sih berpengharapan? Berpengharapan itu berarti saya menanti janji Tuhan hari ini sampai Tuhan menggenapinya. Jadi kalau kita bilang berpengharapan kepada Tuhan, sederhana. Saya menantikan janji Tuhan hari ini sampai Tuhan menggenapi janji-janji firman-Nya. Ya, kita tahu bahwa ketika kita mampu mempersembahkan tubuh, ketika kita memiliki pengharapan, maka kita tahu Tuhan besok akan lakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Bagaimana kita menjalani hari ini dengan menguduskan diri kita? Ada nasihat sederhana dari saya catat di sini. Yang pertama, kita berjuang menjadi anak Tuhan yang taat. Ingat, kita anak, itu sebabnya kita harus jadi anak Tuhan yang taat. Yang kedua, tentu melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Bagaimana kita menguduskan diri, melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Jadi kalau kita hari ini mau buat apapun, kita berdoa. Saya percaya tidak sulit, seperti siapa tadi sudah terus di chat, mohon didoakan hari ini, itu sikap yang baik. Ya kan? Kita melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita harus siap bersaksi bagi Tuhan. Untuk menjadi berkat, menjadi garam, menjadi terang, Bapak Ibu Saudara. Jadi menguduskan hari ini, menguduskan diri kita hari ini adalah ketika kita siap bersaksi. Pasti ada kesempatan buat kita hari ini untuk bersaksi. Pasti. Untuk bilang Tuhan itu baik, itu untuk membuat bilang bahwa masa depan itu sungguh ada. Untuk bilang bahwa jangan khawatir,
Kita tahu bahwa hari ini ada kesempatan buat kita untuk melayani Tuhan, dan kita harus siap ketika kesempatan itu ada. Maka dengan demikian, kita tahu bahwa masa depan sungguh ada buat kita. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Sebelum saya serahkan kepada yang berdoa syafaat, izinkan saya berdoa dulu buat setiap Bapak Ibu Saudara. Tuhan, terima kasih kami sudah dengar firman, dan hamba-Mu berdoa buat seluruh rekan-rekan keluarga, buat mereka yang saat ini hadir dalam ibadah gerbang pagi ini ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa mohon kasih karunia anugerah Tuhan turun di dalam kehidupan mereka. Buat mereka yang saat ini mengalami begitu banyak pergumulan, yang takut, yang khawatir, atau mungkin yang sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa-apa. Hamba-Mu mohon ya Tuhan, kiranya firman Tuhan memberikan energi yang baru, semangat yang baru, pengharapan yang baru, untuk bisa menjalani apapun situasi yang mereka hadapi. Bapak, hamba-Mu berdoa buat mereka yang mungkin sudah putus asa, kehilangan semangat. Tuhan, biarlah Engkau membakar lagi semangat mereka untuk menjalani kehidupan mereka, melihat Engkau Allah yang hidup, Allah yang kekal, Allah yang baik bagi mereka. Buat mereka yang sakit, Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan, sukacita, sehingga mereka berangsur pulih. Buat mereka yang punya keadaan ekonomi yang sulit, Tuhan, kiranya Engkau beri terobosan dan mencurahkan berkat-Mu. Buat mereka yang mengharapkan mujizat, kami percaya mujizat masih ada, sebab Tuhan kami adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Karena itu hamba-Mu berdoa, kiranya mujizat kuasa Tuhan, bahkan hikmat Tuhan, menjadi bagian bagi rekan-rekan yang hadir pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Terimalah berkat-Nya. Terimalah kasih karunia, berkat, perlindungan yang sempurna dari Bapa kita di surga, dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kita. Dan terimalah karya penebusan-Nya setiap hari dalam kehidupan kita, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang tidak pernah akan meninggalkan kita. Baik sepanjang hari ini, hari-hari yang kita jalani, bahkan sampai Kristus datang menjemput kita. Yang percaya dan menerimanya, bersama kita katakan, amin.